Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di Dollar Hunter. Jadi di sini kita akan update informasi mengenai perkembangan dan peristiwa terkini yang terjadi di seputar dunia cryptocurrency, teman-teman. Namun seperti biasa, sebelum kita berbicara tentang dunia kripto, mari hari ini kita berdoa bersama-sama memohon pada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan dan juga diberikan keberkahan dalam setiap rezeki yang kita terima pada hari ini, teman-teman. Oke teman-teman, hari ini kita akan update informasi mengenai virtual protokol, teman-teman. Jadi apa itu virtual protokol? Jadi virtual protokol kalau kita lihat di sini adalah sebuah cryptocurrency inovatif yang bertujuan untuk merevolusi interaksi virtual melalui protokol artificial intelligence dan metaverse, teman-teman. Ini adalah sebuah koin yang berjalan di atas jaringan Ethereum, teman-teman. Kemudian kita lihat di sini untuk pergerakan harga dari virtual protokol pada hari ini sangat luar biasa, teman-teman, mengalami kenaikan signifikan di angka 8,74%, diperdagangkan di angka 1,09 US dollar, teman-teman. Kemudian untuk kapitalisasi pasar dari virtual protokol ini ada di angka 716,59 juta US dollar, menempati peringkat ke-78 di CoinMarketCap. Artinya proyek virtual protokol ini merupakan termasuk jajaran 100 besar di CoinMarketCap, teman-teman. Kemudian untuk volume transaksi dalam 24 jam mengalami kenaikan sebesar 117% di angka 395,31 juta US dollar. Untuk supply total dan supply maksimal dari virtual protokol ini hanya ada di angka 1 miliar token virtual, teman-teman. Kemudian untuk supply yang beredar ada di angka 656 juta virtual. Kemudian yang berikutnya kita akan melihat untuk harga tertinggi sepanjang masa. Jadi setahun yang lalu, tepatnya tanggal 2 Januari 2025, virtual protokol ini sempat menembus harga 5,07 US dollar, teman-teman. Jadi sempat menembus harga 5 dolar. Jadi kalau kita misalkan melihat harga hari ini di angka 1,09 US dollar, berarti sedang diskon 78% kalau kita mengacu dari harga tertinggi sepanjang masa. Nah, sekarang kita akan melihat mengapa harga virtual protokol ini mengalami kenaikan pada hari ini, teman-teman. Jadi kalau kita lihat di sini dalam laporan di sebelah kanan, teman-teman perhatikan di TLDR-nya, virtual protokol naik 14,27% dalam 24 jam terakhir. Ini memperpanjang kenaikan selama 7 hari menjadi 60,15%, teman-teman. Jadi lonjakan ini sejalan dengan momentum sektor artificial intelligence, kemudian terobosan teknis dan antisipasi peluncuran pasar agen artificial intelligence-nya. Jadi kalau kita lihat di sini, virtual ini melonjak bersama token AI lainnya. Jadi ini kelihatannya untuk narasi artificial intelligence ini kembali mengalami hype, teman-teman. Jadi para trader hari ini beralih ke proyek-proyek kripto yang berbicara tentang artificial intelligence dan blockchain dasar. Jadi peluncuran pasar agen artificial intelligence pada tanggal 15 Januari ini adalah sebuah platform untuk menjalankan agen artificial intelligence yang menghasilkan pendapatan. Ini meningkatkan minat beli dengan pendapatan protokol harian sudah mencapai 26.000 US dollar, teman-teman. Jadi apa artinya ini? Artinya adalah bahwa berbeda dengan banyak token artificial intelligence lainnya, virtual protokol memiliki aktivitas nyata di blockchain karena lebih dari 3.700 pengguna itu aktif di DEX, teman-teman. Kemudian adanya dukungan kemitraan, jadi virtual protokol juga berintegrasi dengan Robotica OpenMind AG. Misalnya transfer USDC lintas blockchain melalui agen AI ini menambah
kredibilitas teman-teman. Kemudian yang perlu diperhatikan, data adopsi pengguna setelah peluncuran dan apakah transaksi agen artificial intelligence ini akan dapat bertahan di atas 25.000 per minggu. Kemudian kita lihat untuk sentimen pasar. Jadi ini untuk indeks fear and greed crypto meningkat ke posisi netral. Jadi kalau minggu lalu itu banyak orang ketakutan atau fear, hari ini netral. Dan sementara likuidasi senilai 522 juta US dollar, 84% posisi short, ini mempercepat tekanan squeeze pada virtual teman-teman. Jadi apa artinya ini? Terjadi short squeeze teman-teman. Jadi para trader yang memasang taruhan, mereka memprediksi bahwa harga virtual ini akan mengalami penurunan. Mereka memasang posisi short di market, kemudian ternyata harga malah mengalami kenaikan sehingga mereka kena cut loss hunter teman-teman. Mereka mengalami kerugian 438 juta US dollar dan ini mempercepat kenaikan dari harga teman-teman. Kemudian adanya sinyal kontrarian, meskipun rally terjadi, sentimen tertimbang masih negatif, menunjukkan FOMO dari investor retail ini belum mencapai puncaknya. Artinya masih kelihatannya ini masih menunggu momen FOMO, ini harga akan lebih meledak lagi teman-teman. Kemudian setelah informasi ini kita akan melihat teman-teman untuk tren. Wah, ini untuk trennya adalah tren kenaikan kalau kita berbicara jangka pendek teman-teman. Kalau berbicara jangka pendek menggunakan EMA 13 dan 21 di time frame hari, trennya kenaikan karena harga sudah berada di atas EMA 13 dan EMA 21. Nah, kita akan lihat besok teman-teman. Kalau misalkan besok hari ini harga dari virtual ini mampu menembus EMA 200 hari, ini yang kuning ini adalah EMA 200 teman-teman. Kalau misalkan harga close-nya di atas EMA 200 hari, wah itu berarti secara jangka pendek maupun jangka panjang itu trennya akan naik sangat kuat sekali teman-teman. Ini sementara ini kita lihat untuk hanya tren jangka pendek, ini harga belum menembus di atas EMA 200 teman-teman. Kita lihat saja besok apa yang akan terjadi. Namun kita akan lihat untuk technical analysis virtual yang dilakukan oleh TradingView. Jadi kalau di TradingView kita lihat untuk Binance hari ini harga mengalami kenaikan 0,25%. Di perdagangan di angka 1,09 US dollar teman-teman. Kemudian untuk moving average ini sinyalnya pembelian yang sangat kuat, sementara untuk oscillator sinyalnya adalah penjualan. Kemudian penggabungan di antara moving average digabungkan dengan oscillator untuk hari ini berdasarkan analisa dari TradingView untuk virtual sinyalnya adalah sinyal buy atau pembelian teman-teman. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya, dengan berbagai informasi yang sudah saya sajikan ini, apakah layak bagi kita untuk melakukan pembelian token virtual? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, saya persilahkan teman-teman untuk melakukan dior dan investigasi secara mandiri, karena uang Anda itu adalah tanggung jawab Anda masing-masing. Oke teman-teman, demikian update informasi kali ini. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.